Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ardiansyah, kelas G188 absen 27 Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek citizen saya yang berjudul Kehamilan di Luar Nikah. Pernikahan hakikatnya adalah sebuah impian bagi setiap pasangan. Dan nikah, maka setiap pasangan memiliki impian untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama, menikah pun merupakan salah satu cara untuk memiliki sebuah generasi penerus yang lebih baik. Namun, apa jadinya jika kita menikah karena terpaksa? Pada kali ini, pernikahan yang paksa bukan berarti karena dijodohkan atau hal yang sejenisnya, namun lebih kepada keadaan yang memaksa. Faktor penyebab kehamilan di luar nikah. Yang pertama, kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, pergaulan dengan teman-teman yang tidak sebaya, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya, dasar-dasar agama yang kurang, tidak ada bimbingan kepribadian di lingkungan sekolah atau kampus, kebebasan yang berlebihan, masalah yang dipendam, asosiasi dengan pasangan yang menyimpang, dan terakhir perilaku antisosial. Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat kita sulit untuk terima dan tentunya menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga, juga akan mencoreng nama besar keluarga. Dari sisi agama dan keyakinan, apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Bahkan dalam Islam tergolong dosa besar karena terlarang melakukan hal zina. Berikut adalah tabel dari seks pranikah pada remaja. Bisa dilihat pada gambar di atas, dan di situ juga ada tabel pernikahan usia muda. Untuk dampak kehamilan di luar nikah, yang pertama, dampak pada kesehatan reproduksi. Yang kedua, masalah psikologi pada kehamilan remaja. Yang ketiga, masalah sosial dan ekonomi keluarga. Dan yang keempat, dampak kebidanan kehamilan remaja. Untuk penanganan kehamilan di luar nikah, yang pertama, sikap bersahabat, jangan mencibir. Yang kedua, konseling kepada remaja dan keluarga meliputi kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, membantu mencari penyelesaian masalah, yaitu dengan menyelesaikan secara kekeluargaan, secara segera menikah. Dan yang keempat, periksa kehamilan sesuai standar. Yang kelima, gangguan jiwa atau risiko tinggi segera rujuk ke SPOG. Dan yang terakhir, bila ingin abortus, maka berikan konseling risiko abortus. Data mengenai situasi kesehatan reproduksi remaja sebagian besar bersumber dari survei demografi dan kesehatan, terutama komponen kesehatan reproduksi remaja yang mewawancarai remaja usia 15-24 tahun dan belum menikah. Nah, untuk penanganan tersebut bisa dilihat dari tabel di atas. Untuk sarannya, pemberdayaan pengetahuan kesehatan jiwa dan mental secara mendalam terhadap remaja-remaja. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran secara internal bagi remaja-remaja itu sendiri. Yang kedua, butuhnya wadah penyalur minat dan bakat untuk mengisi waktu kosong sehingga tidak terbuang untuk sesuatu yang negatif dan sia-sia. Pun juga mengembangkan potensi yang semestinya dapat berguna bagi kehidupan mereka masing-masing. Yang ketiga, seperti yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, tentunya negara memandang kesehatan mental warga menjadi poin yang krusial terlebih bagi kemajuan negara. Oleh karenanya, pemberdayaan pengetahuan kesehatan jiwa dan mental secara mendalam terhadap remaja perlu dilakukan. Upaya ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran melalui internal bagi remaja. Yang selanjutnya, wadah penyaluran minat dan bakat perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang bisa dinilai sia-sia dan berdampak negatif bagi remaja. Hal ini tentu akan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Dengan adanya wadah ini dimaksudkan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan begitu, diharapkan potensi mereka ini dapat membawa manfaat bagi kehidupan. Kehidupan masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.